Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa channel Rumah Quran Al Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu tafsir juz amma, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas suratul Ikhlas, tafsir surat Al-Ikhlas, yaitu tafsir surat atau kita sebut kulhu, ya, surah Al-Ikhlas yang bicara tentang keikhlasan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ambil tafsir kita ini dari kitab Suffatut Tafasir kalangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu taala. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, mari kita bacakan terlebih dahulu surat Al-Ikhlas ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Surat Al-Ikhlas yaitu Makkiyah. Surat Al-Ikhlas Makkiyatun. Surat Al-Ikhlas ini surat yang Makkiyah, artinya dia turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Waqad tahaddatsat an sifatillahi azza wa jalla al-wahidul ahad. Surah Al-Ikhlas ini bicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang wahidul ahad, yang satu, tidak ada sama, tidak ada yang lainnya. Al-jami'us sifatil kamal, yang mengumpulkan semua sifat sempurna. Al-maqsud ala dawam, yang dimaksudkan ala dawam yaitu abadi. Al-ghani an kulli ma siwah, yang tidak membutuhkan segala siapapun dan segala apapun. Al-mutanazzih an sifatin naqsi, yang dibersihkan Allah ini dari semua sifat-sifat kekurangan. Wa anil mujanasatil wal mumatsalah, dan dibersihkan daripada yang semisal dengannya. Wa raddat 'alan nasara, dan surat ini juga menolak ataupun membantah terhadap pemikiran orang-orang Nasrani al-qailina bit tatslis, yang mengatakan bahwasanya trinitas, ada 3 Tuhan. Wa 'alal musyrikin, juga membantah terhadap orang-orang musyrikin alladzina ja'alu lillahi dzurriyyata wal banin, yang mana orang-orang musyrik ini berpendapat bahwasanya mereka menjadikan Allah itu memiliki anak serta memiliki keturunan. Jadi surat ini adalah suratun Makkiyah dan juga surat yang sangat luar biasa, yang berisi tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat-sifat kekurangan. Baik, mari kita bahas satu persatu daripada ayat ini. Ya, at-tafsir. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, ay qul ya Muhammad, lihaula'il musyrikin al-mustahzi'in, kepada orang-orang musyrik yang mengolok-olok, ya. Inna rabbil ladzi a'buduhu wal ladzi ad'ukum li'ibadatihi wa ahadun wa wahidun ahad la syarikalah. Bahwasanya Tuhanku yang aku sembah, yang juga aku berdakwah, aku mengajak kalian untuk menyembahnya, huwa wahidun ahad, yaitu Tuhan yang satu, la syarikalah, tidak ada sekutunya, tidak ada yang menyamainya, tidak ada sekutunya. Nah, kenapa seperti ini hadirin jamaah sekalian? Ternyata di dalam sababun nuzul, ya, di dalam penyebab turunnya ayat ini ada sebuah hadis. Ruwiya anna ba'dal musyrikin, diriwayatkan bahwasanya sebagian musyrikin itu ja'u ila Rasulillah, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu, maka mereka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, sif lana rabbak, ya, beritahukan kami atau berikan sifat, ya, Tuhan kami kepada Tuhan engkau kepada kami. Amin zahabin am min fiddah, Tuhan kau ini dari emas, dari perak, atau min yakut, atau dari batu perhiasan. Ya. Maka Allah turunkan ayat ini, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, jadi Allah ingin membantah perkataan orang musyrikin tadi, ya, yang mereka menyamakan Tuhan ini dengan makhluknya.
yang mana mereka membuat sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahmat Subhanahu wa taala, ayat ini juga hadirin jamaah sekalian, ya. Laisa kama ya'taqidun nasara. Ayat ini kan tadi membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesyirikan. Maka ya, ayat ini ingin mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu dan laisa kama ya'taqidun nasara. Bukanlah seperti orang-orang Nasrani yang mana mereka mengatakan bitathlis, mereka mengatakan trinitas. Ya, Al-Ab wal Ibn wa Ruhul Qudus, yaitu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruhul Qudus. Wala kama ya'taqidul musyrikin, juga sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang musyrik bita'addidin alihah, ya, mereka meyakini banyak sekali tuhan-tuhan. Qala fit tashil, maka dalam sebuah kitab At-Tashil mengatakan wa'lam anna wasfullahi ta'ala bil wahid lahu thalathatu ma'anin. Ketahuilah bahwasanya sifat Allah satu itu ada 3 makna. Jadi tentang Allah itu satu itu memiliki 3 makna. Kulluha sahihatun fi haqqihi, dan semuanya ini benar di dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal, yang pertama apa? Annahu wahidun la thaniya ma'ahu fahuwa nafyun il adadi. Yang pertama yaitu Allah itu satu, enggak ada yang kedua. Dan ayat ini maksud daripada ini nafyun il adadi, meniadakan apa adat. Adat itu apa? Hitungan. Jadi tidak ada hitungan yang lain kecuali satu. Wathani, yang kedua, ya, maknanya adalah wahidun la nadhirun wala syarikun lahu, yaitu Allah itu satu yang mana enggak ada yang syarik, yang menyekutukannya, ya. Kama taqulu fulanun wahidun fi asrihi ay la nadhirun lahu, sebagaimana kalian katakan fulan ini wahidun fi asrihi, ya, orang yang satu di zamannya. Maksudnya seangkin misalnya cerdas, orang ini dia orang yang paling cerdas di zamannya, enggak ada yang lainnya orang cerdas dia, gitu. Wa tsalisu, dan yang makna ketiga, annahu wahidun la yanqasimu wa la yataba'adu, yaitu Allah itu satu yang enggak bisa dibagi lagi, ya, enggak bisa dibagi. Wal murad bis surah, dan maksud surat ini adalah nafyu syarik, meniadakan sekutunya, raddan alal musyrikin, ya, yaitu merad ataupun membantah pemikiran orang-orang musyrikin. Wa qad aqama Allah fil Qur'an barahinun qati'ah ala wahdaniyatillahi ta'ala, dan dalam Al-Qur'an Allah sudah menegakkan jelas sekali petunjuk bahwasanya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada 4 di sini dikasih contoh. Afa man yakhluqu kaman la yakhluq. Apakah orang yang diciptakan itu sama dengan orang yang tidak diciptakan? Ya, Allah tidak diciptakan, enggak sama dengan yang diciptakan. Atau ayat lain, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata." Andaikan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka bumi ini niscaya pasti akan hancur. Ayat yang lain, "Lau kana ma'hu alihatun kama yaqulun idzal labtaghu ila dzil 'arsy sabila." Ya, adakan bersama mereka ini ada Tuhan sebagaimana mereka katakan, ya, idzal labtagha ila dzil arsy sabila, maka labtagha ila dzil arsy sabila, maka itu akan membuat arsy ini banyak jalan, dan yang lainnya, ya, banyak ayat-ayat yang berkaitan tentang Allah satu dan tidak ada pembandingnya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung. Ai huwa jalla wa ala al-maqsud fil hawaij ala ad-dawam. Maksudnya adalah dialah Allah yang orang ini menggantungkan semua maksud-maksudnya selamanya. Yahtaju ilaihi khalqu wa huwa mustaghin 'anil alamin. Semua makhluk ini membutuhkannya, tapi dia sendiri tidak membutuhkan terhadap makhluknya. Wa qala al-Alusi, Imam Al-Alusi mengatakan, ya, as-samadu ay sayyid alladhi laisa fawqahu ahadun. Yang dimaksud dengan as-samad adalah Tuhan yang mana tidak ada lagi di atasnya sesuatu apapun. Fil ayah raddun ala kulli ma ja'ala Allah walada. Ayat ini adalah, ya, bantahan terhadap orang yang mengatakan Allah itu memiliki anak. Kal Yahud, sebagaimana orang Yahudi yang mengatakan Uzair ibn Allah, Uzair adalah ibnu Allah, atau orang Nasrani yang mengatakan Al-Masih
ibnullah. Wa kaum musyrikil Arab, dan juga seperti orang-orang musyrik Arab yang mengatakan apa? Annal malaikah, bahwasanya malaikat itu adalah banatullah, anak perempuannya Allah. Ya, artinya ayat ini ingin mengatakan kepada kita semua, kepada Rasulullah kita semua, Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung, ya, tidak ada satupun ya, yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ya tidak membutuhkan apapun. Bahkan kita yang makhluk ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Ya. Ai walam yulad min abin wala ummin, atau tidak dilahirkan baik itu dari laki-laki atau dari bapak ataupun dari ibu. Ya, karena kenapa? Lianna kullu mauludin hadithun. Karena setiap yang dilahirkan itu hadis. Hadis itu artinya sesuatu yang baru. Wallahu ta'ala qadimun azaliyun. Sedangkan Allah itu ya qadim. Qadim itu artinya tidak terdahulukan oleh apapun. Azaliyun, abadi selamanya. Fala yasi'u yakuna mauludan, dan maka Allah itu enggak cocok kalau dikatakan Allah ini dilahirkan. Wala ayyakuna lahu walidun, ataupun dia memiliki seorang orang tua. Lam yakul lahu kufuwan awalam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sedikit pun, tidak seorang pun yang bisa menjadi sekutu dari Allah Subhanahu wa taala. Ai walaysa lahu jalla wa ala mathilun, atau tidak ada pun daripada dia yaitu mathil yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak ada ya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang mirip ya, tidak ada yang seperti dia sedikit pun. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Qala Ibnu Katsir, al-Imam Ibnu Katsir mengatakan huwa maliku kulli syai'in khaliquhu. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu dan yang menciptakannya. Fa kaifa yakunu lahu min khalqihi nadhirun yusamihi, maka bagaimana bisa ada makhluknya yang sama dengan dia, au qaribun yunadihi, ataupun yang dekat selalu bersama dengan dia. Ya. Ya, intinya adalah Allah laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir hadirin jemaah sekalian, faidah. Ya, faidah daripada ayat ini, rawa anin Nabi, diriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang berkata qul huwallahu ahad, fa ka'annama qara'a bi thuluthil Qur'an, maka seolah-olah dia ini membaca sepertiga Al-Qur'an. Kenapa? Kata para ulama, karena dalam Al-Qur'an itu banyak makna-makna dan ilmu-ilmu. Maka kalau kita ringkas ilmu dalam Al-Qur'an itu ada 3. Ya, at-tauhid, yaitu tentang tauhid, wal ahkam, tentang hukum-hukum, wal qasas, dan tentang kisah-kisah. Nah, ayat ini bicara tentang tauhid, maka ayat ini adalah thuluthul Qur'an. Ayat ini adalah sepertiga Al-Qur'an. Dan dalam pendapat yang lain, waqila inna dzalika fi thawab, yang dimaksud thuluthul Qur'an ini adalah ganjaran dari Allah. Jadi, ketika kita membaca qul huwallahu ahad, seolah-olah dia mendapatkan pahala sepertiga Al-Qur'an. Liman qara'aha minal ajri, bagi orang-orang yang membacanya untuk mendapatkan pahala. Mithla ajri man qara'a thuluthul Qur'an, seperti pahala orang yang membaca sepertiga Al-Qur'an. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Inilah tafsir suratul Ikhlas. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.